Nggak ada pintar-pintarnya. Kamu orang mana, bro? Billy, nggak usah banyak congormu. Kau tahu, kamu di mana? Kamu di Manado ya? Iya. Selamat pagi. Selamat Apalagi Jadi begini, ini yang selamat pagi yang baru naik ini. Sudah mandi kau? Jadi begini, Mandi dulu Setia. lah. Kayaknya kau ini dari cara kamu ngomong ini, kamu ini dua natur. Iya. Kok disapa selamat pagi kok jadi lain bahasanya? Dua natur. Dia ini pembawa seperti perempuan. Jadi saya curiga kau ini dua natur. Sorry ya, Setia. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantam Kristen versus Kristen. Jadi kita tengah fokuskan baku hantam Kristen versus Kristen ya, sesama Kristen kita adu ya, jadi kita mengadu domba dulu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Datang bilang siapa yang interogasi sesat? Si Justin itu yang bilang sesat. Aduh, kau ini telinganya nggak bagus nih. Ya, tapi kan saya tersinggung. Kamu bilang bahwa kalian sesat. Ajar kamu tersinggung karena kamu belum bertobat. Orang yang dalam Tuhan nggak tersinggung. Makanya gunakan kata itu dengan baik. Kan kamu bilang kalian. Dengar ya. Kamu dengar nggak si Justin tadi mengatakan dia itu bisa membedakan bidat? Kamu nggak tegur kan? Berarti kamu termasuk gitu loh. Bagian dari memang bisa membedakan bidat. Karena Pak Justin ini kan emang bisa. Bang Justin ini emang bisa membedakan bidat. Dia kan udah belajar. Iya lah, emang memiliki kalau yang bisa membedakan. Jadi kalau memang itu kebenarannya, masa membedakan bidat untuk menjadi suatu pembenaran, semua orang bisa berkata begitu. Itu karunia Pak Justin itu, karunia Pak Justin. Makanya begini, Amy, coba tanya Justin, coba praktekkan karuniamu. Saya bidat bukan, coba. Nggak usah di framing saya, nggak usah kau giring saya kawan, nggak usah kau giring, oke? Saya cuma memberitahu Yod-Heh-Vav-He itu dari semak duri, Yesus dari atas. Nah, otak kalian berarti anti Yod-Heh-Vav ini ya, Yod-Heh-Vav anti ya. Bukan masalah anti, saya anti Marsion, jangan-jangan ya? Ini. Supaya kalian Marsion. Gini. Marsion lagi. Mari kita bahas Marsion yuk. Ayo kita bahas Marsion yuk. Siapa yang Marsion? Mau? Kita bahas Marsion. Enggak, bukan saya tuh terus terang ya. Loh, kok ada orang yang berani begini ya? Nanti pas hari penghakiman gimana nasibnya ya? Saya tuh bingung deh. Ya nggak akan berani banget bilang kayak gitu. Jadi kamu nggak mengerti kebenaran. Ke api langsung. Kalian itu kebenaran, jangan menyesatkan, belajar dulu gitu loh. Kamu kalau bukan Marsion, kamu aliran satanik modern. Itu bukan aliran satanik. Saya akan melihat begitu banyak karunia-karunia iblis di Komal ini. Setan aja nggak mau akui dia. Iya betul. Aduh, salah lu. Setan nggak nih ya teman-teman. Setan itu pintar, nggak ada yang sebelum dia. Karunia-karunia iblis saya bisa lihat di sini banyak. Rose, Valen, Justin. Oh bisa lah, kan kamu setannya. Mau nggak kamu saya doakan sekarang, saya serahkan iblis, kamu kepada iblis di dalam nama Yesus. Kamu mau? Iblis betina gitu. Enggak, saya doakan kamu di dalam nama iblis. Enggak ada yang minta doamu. Enggak, saya mau doakan kamu. Kepedean.
Siapa yang datang minta doa? Ih, ngeri sekali. Kalian Mau lihat deh, doakan bentar, kamu bentar Bali. Ini di kan dalam nama- PP-nya Aimi. Aimi itu matanya satu, Aimi kan, mata satu. Jadi tahu lah ya mata satu itu siapa. Iya kan setan. Kalau Aimi. mata harusnya dua kan, Aimi. Itu gajal. Gajal dia gajal. Satu. Dia gajal ini. Namanya Gajal. nama kamu tuh Banyak karunia iblis di sini. Kalian memakai nama Yesus tetapi karunia iblis itu namanya palsu. Mana sih kalian ini? Kalian suka Tritunggal Gini aja kan? Pak Sila, ini Kalian kan suka setan Tritunggal kan? aja diskusi Kalian pengajar-pengajar kan. sesat yang Tritunggal kan? Ah, itu kalian pengajar sesat tuh Tritunggal tuh. Justin. Kau pengajar sesat, kau tobat kau. Yang sesat itu Justin. yang mana? Yang mana ajarannya yang gak sesat, Pak Aimi? Namanya apa? Yang nggak Ajarannya yang apa? nggak gini yang nggak sesat itu ya jelas Yesus Kristus lah, tetapi kalian menyesatkan ajaran Yesus Alirannya Kristus. mana Pak? Alirannya sebutin Pak nama alirannya. Oh, Yesus nggak pernah mengatakan kau harus dari aliran ini ya. Oh, jadi aliran Yesus ya, aliran Yesus Kristus ya. Jadi gini Dajjal. Iya, sebentar Sebenarnya- Pak Ali. Aimi, aliran Yesus Kristus itu nggak sesat ya Pak Aimi ya? Pak Aimi, belakang jadinya jeda ngopi. Kabur, dia kabur. Aku mau nanya aliran Yesus Kristus itu gerejanya ada di mana? Jadi aku siapa tahu aku bisa berguru di sana biar nggak sesat. Gerejanya di mana? Keluar. Nah, kenapa? Islam dengan kalian itu secara akademis bisa sepakat dalam satu ayat, bisa. Tetapi tidak bagi orang yang berpaham Yahudi. Itu berbeda lagi. Karena Alkitab itu tidak boleh lepas daripada sudut pandang Yahudi. Nah, apa kau terima? Pilih bentar saya potong dulu. Kalau kau berbicara melalui Yahudi, sekarang terlalu jauh. Yahudi tidak pernah mengakui Yesus. Tidak pernah ada Yahudi yang 12 mengakui rasul, Yesus. 5.000 murid, gimana itu? 12 rasul, 5.000 murid. Itu Yahudi, Iya, bukan itu Yahudi. Kristen. Tidak bisa, tapi tidak bisa kamu kita bilang ambil tadi. di situ. Tidak ada yang mengakui Yesus. Yesus itu bahasa Yunani. Terus? Mana ada satu murid Yesus yang satu murid Yesus ini yang pakai bahasa Yunani. Orang Yahudi tidak kenal Yesus. Setia. Ya, mulutmu ini nggak ada penghormatan bagi Tuhanmu. Tuhan Yesus, silakan. Yesua Hamasia itu yang benar, bukan Yesus. Oke, Yesua Hamasia. Itu yang kau gunakan. Orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Stop bicara masalah Yesus. Orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Kau tidak paham Lalu? bahasa Yunani kau. Lalu, Apa kau bilang Yesus barusan? ya, kamu kan ngomong begitu. Jadi kamu menggunakan apa? Nama Yesus atau nama Yesua? Tadi ku ikut gara-gara kau duluan bilang Yesus tadi. Mana ada si Marmar juga bilang Yesus. Mana ada Yesus? Ya, nggak ada terarap pernyataan kamu ini. Nggak ada pintar-pintarnya. Kamu orang mana, bro? Nah, Billy, nggak usah banyak congormu. Kau tahu, kamu di mana? Kamu di Manado ya? Ya. Selamat pagi. Selamat Apalagi Jadi begini, siapa lagi ini yang selamat pagi yang baru naik ini? Sudah mandi kau? Jadi begini, Mandi dulu Setia. lah. Kayaknya kau ini dari cara kamu ngomong ini, kamu ini dua natur. Iya. Kok disapa selamat pagi kok jadi lain bahasanya? Dua natur. Dia ini pembawa seperti perempuan. Jadi saya curiga kau ini dua natur. Sorry ya, Setia. Begitu. Billy, terlalu jauh kau berbicara, makanya saya bilang dari tadi. Kau ini kayaknya ini dua katanya natur. punya intelektual, sudah sering diutus sama gereja. Oke lah. Tapi kau bicara masalah Yesus, kau bicara Yesus. Kalau kau paham tidak ada Yesus. Yesus itu tidak dikenal. Yang ditahu itu Yesua Hamasia. Kau bicara Yesus itu dalam artian apa? Sebentar dulu, Setia. Kamu setuju nggak dengan tema di atas ini? Yesua anak di luar nikah. Setuju nggak? Iya, betul sekali. Yesua itu anak di luar nikah, itu betul sekali. Jadi Yesus bukan manusia dong. Iya, 2 Yohanes
Yohanes 1 ayat 7 kau baca itu. Kalau di situ 2 Yohanes 1 ayat 7 yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia itu antikris. Kau ini adalah antikris. Sama dengan si saya Billy. sudah bantah. Saya sudah bantah tadi. Berarti di dalam dunia ini kan semua agama mengakui bahwa Yesus itu manusia. Berarti tidak ada antikris. Kan? Lalu kami JO ini mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia. Lalu ada firman Tuhan bilang begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berarti yang dipanggil banyak ini yang mengaku Yesus manusia ini berarti nggak dipilih dong berarti ya. Saya begini Setia, saya mau tanya dulu Setia. Menurut kamu Setia, manusia itu diciptakan dengan apa Setia? Kau tanya dirimu dulu. Kau diciptakan dengan apa? Tanya mama dan bapak kau di situ. Kalau nggak bisa dialog, di-kick aja lah kambing utang ini. Ditanya baik-baik kau, bikin emosi saya juga kau. Nyambung kau di sini Billy. Tema lari jauh, kau lari dari tema. Diskusilah sesuai Makanya tema kalau itu. kamu tidak paham daripada diksi kata-kata dalam Alkitab, nggak usah banyak mulut kau. Setia, Kau bantah rupanya udah kau 2 minum Yohanes obat 1 yang ayat merah 7. itu? Setia, Kau bantah itu. udah kau minum Saya obat yang bantah. merah itu? Hah? Kau Udah bantah kau minum Alkitab. obat yang warna merah itu? Longormu Saya aja yang bantah. gede. Saya bantah terjemahan Dungu, bukan Alkitab. Kau memang bodoh kau. Oke, sekarang kau baca original teks bahasa Yunani di 2 Yohanes 1 ayat 7. Ayo baca. Sars di situ ditulis di les. Nggak usah Bang Billy. Kau di situ. Jangan buang mutiara kepada babi Bang Billy, nanti dimuntahin sama dia, nggak usah. Makanya saya dari Iya. tadi nggak mau di situ. Jangan Tapi kalau buang babi mutiara kota masih kepada berguna, babi, babinya kayaknya kau ini babi makan. mati. Kau Tak ada makan guna. babinya. Bagaimana jangan buang mutiara kepada babi, babinya kau makan? Udah kau minumlah dulu obat yang merah itu Setia. Tuh. Ini ya teman-teman Kristen ya, coba berpikir ulang ya. Di seluruh dunia ini, seluruh agama itu mengakui Yesus itu manusia. Selamat pagi semua, salam Kak Marmar. Ya, coba dipikirkan Jadi baik-baik. kalau kita Seluruh yang dunia mau ini diskusi mengaku Yesus nggak itu usah manusia. korek-korek Lalu orangnya lah, pertanyaan biar saya, bisa lanjut diskusi kita harusnya. Ya kan? Siapa antikrisnya kalau begitu? Lebih dewasa kan lebih enak. Jadi enak, Kak Marmar aja nggak bunyi. Lanjutkan dulu diskusi kita lah biar jalan. Bahas orang sampai kapan kita bahas orang terus? Kalau Manusia diskusi itu nyambung memang lah berdosa. nyambung. Tapi si DPH ini dari tadi tidak pernah nyambung-nyambung dia. Bantah-bantah terus dibilangnya. Ayolah masuk ke tema Coba kita. pakai dulu logika Yesua berpikirmu anak itu. di luar nikah. Nah ini keren ini. Udah berapa hari kita Coba pakai bahas dulu ini? logika Udah hampir seminggu ya berpikirmu Kak Mar? Yesua anak di luar dari nikah. Tapi ternyata si Marmar ini mengambil hal yang kemudian tidak jelas. Dia Loh, kok nggak mengambil, jelas sih? dia mengutip tidak jelas. Kok nggak jelas Dia sih tadi? mengutip dari kitab-kitab apokripa. Apokripa itu adalah kitab-kitab yang tidak dikanonisasi. Kenapa tidak sekalian kau ambil kitab Barnabas? Sekalian aja masukkan kitab Barnabas yang tidak dikanonisasi itu. Kenapa mau ambil rujukan kepada apokripa? Tidak jelas ini. Selamat siang, host, rekan-rekan semua. Siang. Selamat siang juga. Lanjut, mainkan. Ya begini ya, menurut yang saya dengar ini, apakah seluruh kitab itu, Izin bukan menurut yang kau dengar, menurut yang kau baca. Mendengar itu tanpa membaca itu salah juga. Baca dulu kitab, jangan bilang benar. Dibiarkan dulu lah selesai dia bicara biar nggak berisik. Teman-teman di bawah juga kan mau dengar.
Boleh ya Bang ya. Lanjut Bang, silakan. Oke. Ya kalau seluruhnya harus dikanon ini ya, dunia ini nggak muat. Apakah khotbah-khotbah pendeta itu harus dikanon dulu? Dasarnya kanon kan tidak. Dia menjelaskan apa maksud Alkitab. Jadi tidak perlu semuanya harus dikanon. Kalau semuanya harus dikanon ini ya rumah kita penuh dengan buku. Oke, saya potong. Kalau begitu kenapa tidak kau muat di situ kitab Barnabas? Kenapa kau tidak kau muat? Ya kita nggak pakai itu, buat apa kita simpan? Justru di judulnya temanya host ini dia mengambil literasi dari kitab-kitab yang tidak dikanon. Sementara kitab yang tidak dikanon itu ada beberapa kitab. Jadi ketika kau mengambil satu, ambillah semuanya, berarti sama. Ya boleh saja, asalkan kitab yang tidak dikanon itu menerangkan Alkitab secara benar. Loh apa salahnya? Berarti kau membenarkan kitab Barnabas? Saya tidak membenarkan kitab Barnabas. Kalau kau tidak membenarkan barusan statementmu, itu juga firman Tuhan. Agak lain kau ini. Pelan-pelan, jangan tarik urat lehermu. Ini aku jelaskan. Kalau semua kitab itu harus dikanon, dunia ini penuh kitab. Kita nggak ada tempat kita. Siapa bilang dunia ini penuh kitab? Kau ini lucu. Dimasukkan di laptop aja itu teragiga itu masih bisa muat. Dunia Kamu penuh kitab. Jangan tarik urat lehermu. Kau bicara juga nggak nyambung. Masa dunia penuh kitab? Emang kita ketindis buku-buku, ketindis kitab-kitab kita. Kalau di kanon. Ngomong yang enak. Nggak lain kau ini. Ngotot nanti urat lehermu putus itu. Makanya kalau sudah tua, kau ini kan sudah tua jadi Kristen tapi nggak tahu Alkitab. Lama-lama kau mati juga dalam dosamu kau ini. Ya, aku udah tua tapi masih sanggup nempeleng kamu. Santu nempeleng kamu udah pegang tongkat aja ku tendang dari belakang mati. Wah, emangnya orang pegang tongkat itu lemah. Musa pegang tongkat itu Musa lemah begitu. Diskusilah kita diskusi, ayo. Kau tadi mengakui bahwa kitab-kitab apokrifa yang tidak dikanonisasi itu kau benarkan. Sekarang kenapa saya tanya kau? Kenapa kau tidak membenarkan kitab Barnabas? Ayo kita diskusi, siapa takut? Kenapa kau tidak benarkan kitab Barnabas? Ya memang itu kalau sudah diteliti memang itu salah. Kenapa harus kita pakai? Siapa bilang itu salah? Yang telitikan sekarang. Ya, yang teliti sekarang. Tapi itu dijelaskan beberapa kitab apokrifa itu 3 kitab yang tidak dikanonisasi. Salah satunya kitab Barnabas. Loh maksudnya kan kitab yang dikanon itu ada yang kitab yang baik, ada kitab yang tidak baik, ada kitab yang sesat, ada kitab yang menjelaskan. Lah kalau kitab yang menjelaskan, ya kita turut karena tidak menyesatkan, walaupun tidak dikanon. Begitu loh. Yang enak sajalah kita hidup ini. Jangan ruwet. Nggak bisa kau bilang yang enak-enak aja. Enak sekali kau ngomong begitu. Kamu 3 kitab yang tidak dikanonisasi, salah satunya Injil Petrus, Injil Thomas, dan Injil Barnabas. Kalau Injil Petrus dan Injil Thomas kau tidak udah tua juga dia. Kamu ngomong terus. Gak lain kau ini. Apa lain? Pergi di gereja dulu lah. Pergi di gereja kau. Pergi di gereja kau. Emangnya siapa kamu ngatur aku? Kau pergi di gereja. Baru kau tusuk itu pantat orang yang tidak paham tentang kitab. Oh, mulutmu ini harus. Apa sih sesetia ini kalau ngomong kayak nggak jelas gitu loh. Kamu ngomong yang masalahnya ini tidak nyambung. Ini dia terus yang ngomong nih Kak Marmar. Ini sebenarnya kita ngumpul mau dengar suara dia apa suara siapa nih sekarang?
kamu bantah aja temanya gitu loh. Kamu setuju apa tidak? Gitu loh. Saya kalau itu saya setuju. Tapi Setia, kau dari kampung mana kau, Setia? di situ. Kau dari kampung mana kau? Tukang sayur aja kok ribut kali kau. Ah, kau juga ini tukang bakul, kau banyak congor kau di sini. Kalau semuanya harus dikanon, itu khotbah-khotbah pendeta itu yang di gereja itu harus dikanon semua, begitu maksudmu? Iya dong, jangan hanya perpuluhan yang dikhotbahkan. Jangan semua dikanon, karena ini Ibu Marmar ini menjelaskan tentang hal-hal yang diambil, dikutip dari kitab-kitab yang tidak dikanon, sumber-sumber yang diambil dari judul itu. Makanya di sini saya jelaskan, kalau mengambil satu kutipan, kenapa tidak diambil kutipan-kutipan lainnya? Jangan begitulah. Ya udahlah, itu dijawab aja itu Bang DPH itu jawab aja lah. Aku udah nyerah. Ngadepin orang gini. Ini nih Abang Setia ini nih lucu. Dia menolak. Tadi apa judulnya? Yesus lahir di luar nikah, tapi dia menerima Yesus manusia. Ini kan lucu, logika ini nih, logika berlawanan ini. Saya tidak menolak, saya membenarkan. Kau saja yang menolak. Kau tadi menolak. Kau katakan Yesus itu Tuhan. Kau ini antikris, saya bilang. Di 2 Yohanes 1 ayat 7 itu dia menjelaskan, barang siapa tidak menerima Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia adalah antikris. Kau paham dulu itu ayat. Kau kan tidak percaya, kau bilang tadi Yesus Tuhan, berarti kau antikris. Siap-siap saja kau jadi sate, kau di akhirat kelak. Di dalam Roma mengatakan, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu dan hatimu mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Penting mana? Mengaku Yesus manusia atau mengaku Yesus Tuhan? Di mana itu? Dijelaskan di mana? Yesus pernah mengatakan, kamu mengatakan aku ini guru dan Tuhan. Lalu Yesus menjawab, katamu itu benar. Tunggu dulu, kalau ayat itu masih bisa kita pastikan. Kau memanggil aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Sebab katamu itu benar, sebab akulah guru dan Tuhan, bukan Tuhan di situ. Ah, kau lagi nih sudah tua masih. Nah ya Tuhan itu sama Tuhan itu Kakasih apanya? tolong buka ayatnya Kakasih, atau ke Amar-Amar di dalam Roma. Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu Tuhan itu bahwa Yesus merujuk adalah kepada Sang Tuhan, Pencipta. maka kamu akan diselamatkan. Sang Pencipta langit dan bumi. Diam dulu kau APH. Tuhan itu merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan itu dia merujuk kepada penguasa, dia itu manusia. Iya kan Yesus membenarkan ucapan muridnya. Iya, bukan Tuhan. Kau memanggil aku guru dan Tuhan sebab katamu itu adalah benar, sebab akulah guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Nggak tahulah, Alkitab mengatakan Tuhan, bukan Tuhan. Di mana Alkitab yang mengatakan Tuhan? Baca kau, jangan juga kau ambil dengan terjemahan yang sekarang, ambil terjemahan lama lagi. Karena ketika kau menjelaskan itu. Jadi gini Setia, kalau kau mengakui bahwasannya Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itu manusia. Nah dari kelahirannya kau harus juga akui judul ini, bahwasannya dia memang lahir di luar pernikahan. Jadi nggak nyambung itu diskusi ini semua. Koreksi, abang kan bilang, bolehkah saya menyebut dia tubuh Tuhan itu yang terlihat adalah tubuh manusia? Bukan begitu, saya koreksinya seperti ini, Pak. Salah. Tubuh Tuhan dalam rupa tubuh manusia. Benar nggak itu? Ya bisa. Dalam rupa. Rupa itu kan terlihat. Rupa itu yang nyata. Jadi yang terlihat 2000 tahun yang lalu, rupanya seperti manusia. Bukan rupanya karena seperti dia manusia, datang. rupanya memang manusia. Tapi rupanya seperti manusia, tetapi apakah tubuhnya manusia sama seperti kita? No. Jadi abang harus belajar ini dulu, Bang. Saya kasih ajaran yang sangat simpel sekali. Tapi abang sudah sepakat kan kalau saya mengatakan bahwa itu tubuh Tuhan dalam bentuk tubuh manusia. Boleh. Tetapi harus jelaskan nanti. Jelaskan apakah dia itu manusia atau Tuhan.
Nah, agak gini Bang, ada pelajaran sedikit seperti ini, mungkin bisa membantu Abang. Jadi gini, pertama, manusia diciptakan yaitu Adam, betul Bang? Nah itu kejauhan itu bang, kita kasih Sebentar. Saya mau kasih pemahaman di Abang, makanya dengar dulu ini pelajaran Bang. Supaya Abang lebih kuat dalam iman, supaya Abang betul-betul percaya atau tidak. Kalau Abang nggak percaya pun haleluya, percaya pun. Ya, saya intinya sekarang abang sudah mengafirmasi bahwa kalau saya mengatakan bahwa itu Abang mau nggak Tuhan bisa kasih belajar? Kalau nggak mau nggak apa-apa sih, saya nggak maksa. Itu kan dialog kan, itu tubuh Tuhan dalam bentuk tubuh manusia, bilang benar kan? Dalam bentuk rupa manusia, bukan tubuh manusia. Gimana Ya, sih? saya kan bilang, itu buat tubuh saya kan Tuhan. bilang tadi, abang mengamini yes. Kalau saya katakan itu tubuh Tuhan dalam bentuk tubuh manusia, yes kamu bilang. Rupa manusia. Yes. Abang bilang tadi rupa manusia. Oh, ini Rupa sudah bentuk tubuh itu apa manusia bedanya? lagi. Bung? Rupa bentuk itu apa? Apa bedanya? Ini Bang, iya. Rupa itu Bang, bukan tubuh. Rupa semua bisa dikatakan rupa, makanya manusia diciptakan menurut gambar rupanya. Kejadian 1 ayat 27. 26 itu baru aja. Enggak, daripada rupa 27. kita ikut Yohanes saja. Sars egoneto. Sars egoneto, daging. Bukan sars egoneto, sars Daging kan? egeneto. Daging kan? Daging intinya Abang daging ini. kan? Abang ini mau belajar gimana sih? Daging Paling kan? ribut. Artinya daging Tuhan dalam bentuk daging manusia. Bukan dalam daging manusia. egeneto, Dalam daging manusia. Jadi ini daging Tuhan dalam daging manusia enggak? Abang ini kasih belajar, tapi lebih keras. Tadi saya kasih tahu, Abang bukan sudah ego, yes, tapi kemudian abang sudah yes, tapi kan sekarang abang bilang tidak lagi. Gimana sih? Abang mau kasih belajar apa? Atau abang lebih tahu sendiri? Coba abang jelaskan. Kan kita diskusi kan? Nah, diskusi abang bertanya, tapi abang lebih keras. Ini bukan pengajaran, kita bisa challenge bang. Saya tidak sedang mendengar anda yang mau. Sama abang tadi bilang, sebentar. Kita dialog bang. Sabang dialog bukan monolog. Monolog abang bertanya, kok saya monolog gimana sih? Nah, makanya saya bisa challenge kan? Kita bisa tadi abang berkata sars egoneto. Apa itu sars egoneto? Ya, saya bilang dagingnya itu. Sars egeneto. Oke, sekarang Yohanes 1 ayat 14. Logos sars egeneto, bukan egoneto. Abang sudah konfirmasi saya. Koreksi perkataanmu. Abang sudah konfirmasi membenarkan. Ya udah, kamu ngomong dulu dah. Kalau saya darah tinggi juga nganapi orang seperti ini. Iya, ngomong kau. Kalau saya bilang Pesan. Kamu ini katanya minta diajari tadi. Manusia. Diajarin ngeyel. Gimana sih? Sepakat ya. Apa? Kamu nih tadi minta diajarin. Loh, saya kan nanya Daniel kan, kenapa yang lain yang nyambung? Ya kalau Kak Daniel ngomong, kamu diam, jangan ikut ngomong. Yang dengerin bingung. Ya kan kita di dialog. Boleh? Kan? Ini kan dialog. Saya tidak Ya sedang dialog itu gantian. Jangan orang ngomong, kamu ngomong. Guru mengajar murid yang monolog harus duduk diam. Enggak, kita kan sama-sama punya otak. Nalar juga jalan. Jadi ketika you bernarasi, saya juga ikut narasinya. Lalu saya buat pernyataan. Iya gantian bro. Anda ini Nora ya? Belum pernah naik komal ya? Dia kan sudah bicara, lalu saya nggak bisa bicara. Boleh, penting orang kalau boleh tidak apa-apa, kita interupsi kecuali nggak maki-maki, caci maki ya sudah nggak boleh. Boleh, udah boleh tenang. Ini kan interupsi. Ya sudah. Masa nggak mau sih? Iya bang, jelaskan aja bang, biar kita nyimak dulu. Sudahlah. Siapa pemahamannya kamu? Udah. Gue turun. Supaya kita bantah. Mumet juga kalau diskusi. Tadi ya udahlah turun lah. Kamu bantah, coba kamu jelaskan. Turun aja, Ya. Turun. Ya. Pamit lah, kalau mau pamit. Belum bisa ngomong. Dia gue kejar narasinya. Setelah gue buat statement, dia afirmasi oke. Setelah itu gue mau lanjutkan terus. Dia bagaimana kau bertanya? Kau yang bertanya, saya jawab. Kau ikut ngomong. Mulai pelin-pelan, terus mulai lari ke sana, lari ke sini. Bukan, maka kamu dengar dulu. Kamu bertanya nih. Saya mau ngomong, mau menjelaskan. Kau ikut ngomong. Iya, maksudnya itu. Karena Anda sudah kejauhan. Oke, kalau kamu mau dialog.
kamu Kamu sudah mau kejauhan dari yang saya mau saya Kamu mau saya dialog? pertanyakan terus. Itu kan Oke, saya bertanya melari sama kamu deh. kejauhan. Saya bertanya sama kamu. Mau nggak saya bertanya sama kamu? Enggak usah, kau yang menjelaskan. Sekarang tadi saya punya poin pertanyaan yang mau saya lanjutkan itu yang Saya mau tanya tuju. sama kamu. Tidak usah melebar Saya mau kemana-mana bertanya lagi. sama Tidak kamu. usah melebar kemana-mana lagi. Iya, oke. Tidak usah- Kalau kamu nggak tidak mau usah terima melebar kemana. jawaban Tadi- saya tadi bertanya sama kamu. Tadi Aduh, memang manusia ini. kesimpulan yang saya kasih kau sudah amini. Kau Bang sudah Anso, jadikan saya moderator lu, Bang Anso. Desan. Nah, ini sama kamu dua dengan Deborah nih. Sama kau dengan Deborah. Desan terima nggak jawaban dari Bang Daniel bahwa tubuh Tuhan itu Yesus itu tubuh Tuhan dari sorga, roti hidup dari sorga, itulah tubuh Yesus, bukan tubuh manusia. Terima nggak kamu? Saya sudah Terima nggak? Kalau saya Iya, menarik kesimpulan seperti kamu ini, terima nggak itu? kalau saya menarik kesimpulan seperti ini, terima sebagai suatu keyakinan? No, tunggu dulu, wait. Terus Karena menurut kamu karena apa? saya di sini sedang Tubuh Tuhan mencari. itu apa? Tubuh Tuhan Karena Yesus itu saya di apa? sini sedang ingin mendapatkan edukasi untuk meminta bangunan argumentasi yang premis-premis yang dibangun, konsistensi naik sampai ke kesimpulan bahwa tidak ada Dwi Natur. Itu yang mau saya tahu. Bang, dengar Bang. Jadi dengar, Bang. ini Dengar, terus Bang. yang kamu Diam tahu dulu, itu Bang. yang jadi yang bagaimana, kamu Bang? sampaikan itu Diam dulu, pas- Bang. Diam dulu. Jangan dulu ngomong. Gara-gara siapa tubuh Tuhan kita dihujat? Aku mau tahu dulu dari Abang. Udah. Kalau diskusi udah Enggak, gara-gara siapa Kalau kalian Tuhan kita mute terus, kalau dihujat? kalian pakai mute aja udahlah, nggak usah diskusi. Ya udahlah. Kalau kamu mau turun sana Iya. turun sana, turun. Sulit mereka ini ketika mereka berargumen itu ya. Yesus mengatakan katanya itu tubuhnya itu dua natur. Coba jelaskan. Dari ayat mana yang kamu bisa menjelaskan tubuh Yesus itu dua natur? Muter-muter juga ajarannya dari Bapak Gereja katanya. Ini kan bukan Alkitab namanya. Deborah, Bagaimana? Jangan menolak, jangan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan. Yesus juga itu Tuhan atau gelarnya itu Hamasia. Tuhan itu iya, Hamasia kita tadi harus ngerti. punya Nah, tubuh fisik. kata manusia ini yang kita mau tahu ini. Bisa Deborah. diteladanin, yang bisa dicontoh hidupnya. Deborah, Nah, gitu. kata manusia ini yang kita mau tahu. Dwi Natur ini. Itu nah. Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 6-7 seperti itu. Jangan salah-salah. Tapi Yesus ini bukan hanya Tunggu sebagai dulu, Tuhan, Deborah. tapi dia juga Siapa ini yang Tuhan. ribut ya? Akun siapa ini yang ribut? Banyak. Nggak tahu. Oh, Nggak tahu, Pak Frodo. Udah lanjut. Bang Lugan yang PC, akunnya Bang Lugan. Oh, orang bagus kok. Ini udah aman nih. Bang Frodo Ya, kayaknya. aku punya nggak ribut ya. Aku punya tempat Kayaknya Bang Frodo ada anak kecil. Ini si Lewi ini datang menyusup ini. Itu nah. Jadi Kau bilang teman-teman si Lugan. sebagai Tuhan saja ya. Dia juga Tuhan, dia juga Raja, pemimpin kita. Dia yang sulung dari antara banyak saudaranya nanti seperti gitu. Yang bisa diteladani hidupnya, dicontoh hidupnya gitu. Bukan nanti. Iya, sekarang Itu Mas Yoto sudah. pemimpinnya kita yang mempercaya kepadanya ini bisa diteladanin. Karena dia juga Tuhan dan dia juga Tuhan. Sang pencipta itu Betul. sendiri. Tapi bukan dikatakan di sini. Dia juga yang sulung daripada saudara-saudaranya nanti. Bukan begitu. Iya, yang Iya. sulung itu artinya dia yang pertama Iya, bangkit. jangan pakai nanti. Jangan Dia pakai adalah nanti. roh yang menghidupkan. Adam pertama Iya. adalah makhluk hidup. Yesus Kristus adalah roh yang menghidupkan. 1 Korintus 8 ayat 45. Nah, makanya kita setiap manusia harus lahir baru di dalam Yesus ini, supaya kita nanti juga roh kita ini dihidupkan kembali, diberikan roh yang baru begitu di dalam Yesus. Aku mau tanya nih si Deborah. Roh yang nanti dihidupkan itu bagaimana itu Deborah? Iya, ketika kita merujuk di Yohanes 3 ayat 5, Nikodemus kapasitasnya seorang Farisi yang taat
hukum Taurat ya, dia tanya, Iya, iya. Yesus, bagaimana untuk masuk kerajaan Elohim? Yesus katakan, kamu harus dilahirkan baru lewat air dan roh. Karena apa yang dilahirkan daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Makanya tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Yesus. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita diberikan roh yang baru tadi. Yohanes 14 ayat 16, kita diberikan roh yang baru. Roh Kudus itu akan memimpin roh kita, yang akan menghidupkan kita nanti, kita tidak binasa nanti itu. Seperti gitu. Gitu ya. Ya, Roh Kudus menuntun kita dalam segala kebenaran. Boleh lah tuh. Ya. Yang Roh Kudus yang bagaimana itu? Roh Kudus itu hanya kita bisa terima manusia ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita mengundang dia, dia masuk di dalam hati kita. Yohanes 14 ayat 16. Yesus itu adalah Roh Kudus itu kan? Yesus itu adalah Roh Kudus itu kan? Yesus adalah Tuhan semesta alam itu sendiri. Iya, dialah Roh Kudus itu kan? Gimana ya? Kalau apa Roh Kudus itu ya apa ya? Bagian dalam diri Tuhan semesta alam itu sendiri yang memimpin manusia itu. Enggak, yang aku maksud, ada di dalam kita, yang atau aku tanya dikatakan gini kan? Gini nah. Yang aku tanya tuh, Yesus itu adalah Roh Kudus itu kan? Kakak harus bisa bedakan Tuhan semesta alam ini di dalam karyanya, di mana sebelum inkarnasi, dan setelah inkarnasi. Jadi supaya Apa tidak sih karya yang kau sebut ini? Yang aku tanya ini, Roh Kudus itu adalah Roh Kudus kan? Roh Kudus itu adalah bagian dalam diri Tuhan semesta alam itu sendiri. Dia juga. Siapa Tuhan dia bukan semesta alam itu? Hah? Siapa Tuhan? Tuhan semesta alam itu aku kenal di dalam nama Yesus, dan aku hanya bisa menerima roh dari Tuhan semesta alam ini lewat nama Yesus. Iya, yang kutanya itu kan sudah sebut itu. Apakah Roh Kudus itu adalah Yesus? Roh Kudus adalah bagian dalam diri Tuhan semesta alam itu sendiri. Kalau Yesus itu nama proper name Tuhan semesta alam itu, kakak harus bisa bedakan di sini. Yang dikandung dari Maria itu apa itu bang? Deborah. Bagian dari Roh Kudus itu, bagian dari Allah itu yang dikandung dari Maria, yang dikandung Maria itu. Maria itu namanya Yesus, ya. Artinya sang penyelamat. Matius 1 ayat 18. Apakah bagian dari Allah itu? Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu Maria, dan kuasa Elohim akan menaungi engkau, dan anak itu akan disebut sebagai anak tunggal Bapa yang akan menjadi raja kekekalan. Seperti itu Kak. Matius 1 ayat 18. Iya. Apakah yang itu bagian dari Allah atau dia itu sendiri roh yang tidak Yesus terhampiri itulah tadi? Tuhan semesta alam itu sendiri yang menyatakan diri di dalam daging. Makanya Yesus disebut Tuhan dan Kristus. Yesus adalah Lord and God. Dia adalah Tuhan dan Tuhan bagi setiap yang percaya. Berarti Yesus salah itu. Amin. Kalau dia menyatakan diri di dalam daging, berarti daging itu nanti ada di rahim Maria. Baru dia datang masuk ke dalam daging. Oh, tidak betul Kak. Dia datang secara daging. Artinya mewujudkan dirinya untuk terlihat, dia harus terlihat. Seperti malaikat tuh. Pada saat malaikat Gabriel datang, dampakkan rupa terlihat tuh. Apakah dia datang nanti dia ada setelah nanti terlihat, atau dia belum ada setelah dia terlihat, gitu. Begitu juga dengan pada saat dia datang kepada Abraham, kan dilihat itu seperti seorang. Apakah itu dilihat seperti seorang? Seperti seorang itu kan disebut manusia di situ. Nah, apakah dia ada di manusia itu, ada di bumi baru dia datang, baru dia masuk? Enggak begitu. Itu makanya kadang narasi perhatikan. Bukan dia hadir, dia masuk ke dalam daging itu. Makanya dia datang itu holomus sans ergeneto. Jadi secara daging gitu. Makanya nubuatan di dalam Maleakhi 3 ayat 1, Tuhan yang dinantikan bangsa Israel, dia datang secara daging.
baitnya, disebut baitnya itu, yaitu tubuh itu. Gitu. Makanya pada saat Yesus menjanjikan, kalau berbicara soal Roh Kudus, Yesus kan menjanjikan Roh Kudus tuh, atau Roh Penghibur di dalam Yohanes 16 ayat 7 tuh. Ya kan? Yohanes 16 ayat 7 dia bilang kalau dia nggak pergi, Roh Kudus itu atau Roh Penghibur itu tidak akan ada, tidak akan datang. Makanya dia harus pergi, baru dia mengutus dia, yaitu Roh Kudus itu. Tetapi buktinya sebelum dia naik ke sorga, dia sudah berikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Hembusan itu, yaitu keluar dari Yesus, yaitu Roh Kudus itu. Betul tadi Deborah ambil Lukas 1 ayat 35. Tetapi Deborah nggak baca itu kudus, makanya dia disebut kudus anak Elohim. Gitu. Jadi Roh Kudus itu ternyata dia, makanya di Amanat Agung itu, ya kan? Amanat Agung di ayat 18, ayat 20-nya apa dia bilang? Dia sendiri kan? Sampai akhir zaman dia yang akan menolong kita, menuntun kita, menjaga kita, menaungi kita. Ternyata yang dibilang itu siapa? Dia sendiri. Nah, itulah Roh Kudus itu. Jadi roh yang diam di dalam dia itu. Makanya Bapa itu, yang disebut Bapa itu adalah roh. Itulah yang Sang Kudus. Jadi datang secara daging itu memang kita tidak bisa menolak. Itulah Alkitabiah. Tapi dia kan bukan mau dilayani, karena dia merendahkan diri itu. Hamba itu artinya melayani, bukan. Roh Kudus itu yang dikatakan Bang Daniel ini, itu Roh Kudus yang tidak pernah berdosa, yang dikatakan Roh Kudus. Itu kan kau sudah baca ayatnya, Lukas 1 ayat 43. Kau udah baca itu ayatnya. Kok masih kebantah-bantah lagi? Bukan dibantah-bantah. Jadi Tuhan semesta alam ini, Kak, itu memiliki kuasa, atau firman itu tadi kuasa, dan dia itu juga adalah sumber roh. Tentang Tuhan semesta alam ini di dalam Bible dibukakan, Kak. Jadi kakak ini tidak bisa cuman semuanya Yesus ya, memang Yesus itu proper name. Tuhan semesta alam itu kita kenal dalam nama Yesus itu tadi. Nah, tapi kebagaimanaan tentang Tuhan itu bisa dijelaskan di dalam Bible itu, Kak. Bukannya saya menerima hidup saya, bukan saya lagi, tapi Yesus di dalam saya gitu kan ya, di Filipi 1:10. Bukan berarti Yesusnya itu ada di dalam saya, begitu tidak, tapi rohnya tadi, spiritnya itu ada di dalam saya, memimpin roh manusia saya. Deborah, itu makanya saya mengatakan Yesus itu adalah Roh Kudus itu kan. Berarti kau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Kak Lewi, bagaimana itu Kak Lewi? Menurut Kak Lewi, kok Roh Kudus Yesus itu sendiri gimana sih? Soalnya dia tidak pernah berdosa. Itu kan Bang Daniel sudah menjelaskan. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan semesta alam itu sendiri, oke, itu betul. Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan semesta Apakah alam. itu Yesus itu bukan Tuhan? Yesus adalah nama Tuhan. Apakah Yesus itu bukan Tuhan? Yesus nama Tuhan, Yesus itu proper name, Kak. Coba aku baca Lukas 2 ayat 11. Kalau memang Yesus itu Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, disitulah Tuhan Lukas. dikatakan di situ pertama. Lukas 2 ayat 11 itu bunyinya gimana, Kak? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Di kota dot yang lahir itu ada Kristus, ada Tuhan. Kristus ini berbicara tubuh fisik tadi. Tuhan itu berbicara rohnya yang di dalam tubuh itu. Makanya aku dan Bapa satu. Aku berbicara tubuhnya, Bapa tadi roh yang mendiami tubuh itu. Dialah anak tunggal Bapa yang disebut sebagai Yesus Kristus. Sebentar dulu. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, yang dimana baku hantamnya oten versus oten ya, sesama Kristen mereka baku hantam, umat bingung versus umat bingung, sesama bingung. Jadi kalau pahami orang Kristen berdebat, kita mesti gila dulu supaya paham. Jadi mesti menjadi gila dulu baru kita akan paham gitu ya. Kalau kita waras tidak akan dapat paham kenapa mereka
berputar-putar entah apa-apa, bahasanya memakai bahasa tinggi semua ya, bahasa intelektual semua, tapi nggak nyambung. Jangan-jangan mereka ini tidak tahu apa yang dibahasnya dan tidak tahu apa yang diucapkannya. Jadi mutar sana mutar sini, musing sana musing sini, macam gangsing. Tapi ujung-ujungnya pun saling caci maki. Tidak juga dapat benang merahnya, tak dapat juga. Baik kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.